Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Walaupun hujan semalaman, tapi kita masih bisa beribadah di tempat ini. Kita akan memuji Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, ujilah aku Tuhan, selidiki aku Tuhan. Cobalah
untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sedikit setiap hati kami Tuhan, layakan kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan sungguh-sungguh meninggikan nama-Mu Tuhan. Kau juga berkati Tuhan Yesus yang mungkin jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Kau tibakan mereka tempat ini dengan selamat Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun Tuhan Yesus. Bagi mereka ibadah online Tuhan Yesus, Kau juga urapi mereka Tuhan di rumah Tuhan Yesus, supaya mereka juga boleh Tuhan sungguh-sungguh Tuhan Yesus menggunakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau juga berkati Tuhan apa mereka menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus juga bibirnya Tuhan Yesus, supaya apa yang beliau sampaikan kepada kami Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu ibadah kami mulai dari awal sampai dengan akhir hanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami. Kita mau mengatakan bersama-Mu Bapa, kami boleh melewati semuanya.
setiap musim hidup kami Tuhan. Kau yang tak pernah meninggalkan kami sendiri Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri.
Haleluya, haleluya. Anugerah-Mu besar, melimpah di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, Engkau yang Maha Kuasa, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih senantiasa kepada-Mu bahwa oleh anugerah-Mu yang sangat besar, kami boleh ada sebagaimana ada seperti saat ini, dan sampai di sini Tuhan menolong kami. Ebenezer, Bapa di surga, hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah oleh Roh-Mu yang kudus di dalam nama Yesus Kristus, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan isi hati-Mu, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun umat-umat Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada, semua kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Memohon juga kepada-Mu Bapa di surga, demi nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah ibadah kami ini. Sembuhkanlah Tuhan yang sakit, hiburkanlah hati mereka yang sedang sedih Tuhan, atau sedang mengalami pergumulan. Beri jalan keluar, dan damai sejahtera Tuhan melingkupi hati kami, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya kami senantiasa layak di hadapan Tuhan, memuji-muji dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Shalom. Ya, shalom buat jemaat yang hadir di sini maupun yang mengikuti ibadah online. Ya, kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kita di dalam Kristus Yesus yang menguasai hati dan pikiran kita, ya saudara, sehingga bagaimanapun keadaan kita tetap percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 7. 1 Yohanes 1 ayat 7. Kalau sudah ketemu katakan amin, karena kita mau sama-sama bacakannya. Dan keras ya, supaya nanti yang di rumah juga bisa mendengar. Udah ketemu semuanya? 1 Yohanes 1 ayat 7. Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan dengan orang yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, darah apa kita bilang? Darah anaknya, darah Yesus Kristus yang telah apa? Menyucikan kita dari segala dosa kita. Nah, inilah yang menjadi tema khotbah pada pagi hari ini, darah Yesus Kristus. Ya, darahnya nanti yang kita coba pelajari. Darah Yesus Kristus yang telah menyucikan kita dari segala dosa kita. Saudara, kita akan belajar dari sini gini. Kenapa ya harus melalui darah? Ya, itu saudara. Ini yang mau kita perdalam. Makanya hari Jumat nanti ya, saudara, kita sudah masuk ke dalam apa? Hari Jumat nanti kita memperingati apa, saudara? Hari kematian Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, hari Minggunya kita merayakan bilang Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya ini ada hubungannya supaya nanti ketika hari Jumat nanti atau masa-masa perenungan seperti ini, kita sadar betul betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Jadi, saudara, kalau kami orang Batak ini kalau dibilang hari kematian itu hari amamate katanya gitu. Jadi biasanya kalau ini tradisi di daerah kami ya, sedikit cerita. Kalau di daerah kami itu di Sumatera sana itu biasanya tuh kalau hari Jumat itu sesudah ibadah tuh sebelum ibadah tuh biasanya orang akan ramai di kuburan untuk membersihkan gitu kalau ada
saudaranya, suaminya, istrinya, atau anaknya, atau punya yang sudah mati gitu. Biasanya anak-anaknya, cucunya, atau siapa datang ke kuburan untuk membersihkan kuburan itu, sekalian mengingat kematian Tuhan Yesus gitu ya, karena dibilang kan hari Jumat gitu ya. Terus hari Minggunya pagi-pagi jam 2 pagi itu kuburan sudah sangat ramai, kita rame-rame menyalakan lilin. Karena apa? Kita mengingat Yesus bangkit pada hari yang ketiga ya. Jadi itu mau nggak mau tuh membekas. Kalau kami orang-orang Batak yang masih merantau gitu, seperti ada yang hilang sebenarnya ketika tiba di sini. Kalau di sini ya mau hari Jumat, hari Minggu itu pasti sepi kuburannya gitu ya. Kita kapan aja bisa datang ke kuburan. Sebenarnya saya juga bisa, cuman ada hari-hari yang sangat momen yang tidak terlupakan gitu. Dan itu biasanya akan kita lakukan terus-menerus setiap tahun, itu pada hari Jumat kita ke kuburan gitu, bersihin kuburannya gitu saudara ya. Itu sebenarnya hanya sebuah tradisi, tapi itu menjadi pengingat buat kita. Ya saudara, buat kami lah terutama gitu. Nah saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan lebih menyoroti gini loh saudara. Saudara pernah nggak berpikir, tadi dikatakannya darah Yesus Kristus yang telah menyucikan kita dari segala dosa kita ya. Nah yang mau saya soroti pada pagi hari ini saudara, kenapa harus darah? Ya, ada yang tahu kenapa sih? Kenapa harus darah? Ada yang bilang, oh itu suka-sukanya Tuhan. Enggak juga saudara. Itu benar tapi bukan kebenaran sepenuhnya saudara. Nah ini, hal-hal ini perlu kita tahu saudara. Apalagi seperti sering saya katakan ya, di zaman era informasi yang sangat terbuka hari ini saudara. Ya, kita harus tahu banyak informasi gitu. Jangan-jangan nanti kita salah memahami firman Tuhan. Karena kalau kita nggak hati-hati juga penyampaian firman Tuhan bisa juga menjadi salah saudara yang kasih Tuhan. Roma pasal 10 bilang umatku binasa karena mereka tidak berpengetahuan. Ya, jadi gini saudara yang kasih Tuhan. Kenapa harus melalui darah? Kenapa sih perbuatan-perbuatan baik kita ya, atau mungkin kita bisa membayar berapa puluh juta atau berapa ratus juta, atau mungkin orang kaya 1 miliar, 2 miliar untuk membayar dosa-dosa kita. Pernah nggak terpikir saudara yang kasih Tuhan? Ya, kenapa harus darah? Nanti ini kita akan kaitkan juga kenapa Yesus mengalami penyiksaan di kayu salib. Ya saudara. Nah ini pertanyaan besarnya, kenapa harus darah? Apakah, pertanyaan gini, menurut saudara, kita diskusi ya supaya nggak ngantuk karena kita sedikit. Menurut saudara, kira-kira Allah Debata Ama, kalau kami orang Batak bilang, Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, bisa nggak mengampuni kita tanpa melalui darah? Bisa nggak? Menurut Pak Bisa gimana Pak Bin? Tadi saya dengar suaranya. Bisa. Nggak usah takut. Benar, bisa. Sangat bisa. Suci kalian semua. Suci bisa saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kenapa Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya itu, ya, Allah Yehova, Allah Abraham, Ishak dan Yakub harus mewujudkan dirinya atau inkarnasi di dalam anak manusia yaitu Yesus Kristus, yang pada akhirnya rela mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Ya saudara, jadi betapa berharganya kita di hadapan Tuhan sampai Ia rela mencurahkan darahnya, dengan kata lain mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Nah tentu ada sejarahnya saudara yang kasih Tuhan. Ya walaupun kita bukan ahli sejarah, tapi kita harus tahu saudara yang kasih Tuhan. Nah saudara gini,
Kenapa harus darah? Jawabannya begini saudara. Memang inilah yang mau kita bahas. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dalam hal ini ketika Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka sadar bahwa mereka apa saudara? Bahwa mereka telanjang, betul. Wah Pak Vincent ketahuan udah sering baca kitab nih. Haleluya. Dia menurut yang saya bilang sering baca kitab. Benar. Mereka sadar bahwa mereka telanjang, saudara yang kasih Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa sadar mereka telanjang? Apa yang dilakukan oleh Adam? Dikatakan nanti saudara ini baca di Kejadian pasal 3 saudara ya, untuk menghemat waktu nanti saudara bisa baca. Dibilang Adam mengambil daun ara dan menyengatkan di dalam tubuhnya serta membuat cawat. Jadi sebenarnya saudara ketika mereka sadar bahwa mereka telanjang saudara yang kasih Tuhan, Adam itu sudah langsung membuat satu katakanlah pakaian yang dari daun ara untuk menutupi ketelanjangan mereka, sehingga mereka yang tadinya tidak tahu mereka yang tadinya tidak tahu malu, yang tidak mengerti malu itu saudara yang kasih Tuhan, menjadi tahu ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan Adam membuat pakaian mereka dari daun ara dan membuat cawat. Jadi sebenarnya saudara, mereka sudah menutupi auratnya sebenarnya. Sudah tidak kelihatan lagi dalamnya gitu saudara yang kasih Tuhan. Sebenarnya sudah aman saudara yang kasih Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya itu datang menghampiri Adam dan Hawa di Taman Eden, ketika Tuhan bertanya, Adam, ini saya buat dengan bahasa saya sehari-hari ya, di manakah engkau? Terus Adam bilang, Tuhan aku ada, saya bersembunyi karena saya malu. Terus Tuhan bilang apa? Kenapa engkau malu? Apakah engkau sudah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Terus Adam bilang, perempuan itu, mulai salah-salahnya, perempuan yang kau berikan kepadaku, dialah yang menyuruh aku memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Ketika ditanya si perempuan itu, yaitu Hawa, ya Hawa, kenapa kau makan? Ular itu, katanya lagi, yang memperdaya aku sehingga aku memakan buah pengetahuan baik dan yang jahat itu. Sesudah itu apa saudara yang kasih Tuhan? Disinilah terjadi pencurahan darah yang pertama. Walaupun memang belum secara spesifik diberitahukan bahwa memang untuk menebus kesalahan, untuk menebus kita yang sudah berdosa ini saudara yang kasih Tuhan, harus ada darah yang tercurah. Apa saudara? Dikatakan di situ, maka Allah menyematkan kulit binatang. Perhatikan, maka Allah menyematkan atau memakaikan kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Jadi pakaian dari daun ara itu tuh diganti oleh Tuhan semesta alam, Allah Yehova, dengan kulit binatang. Nah saudara, ketika Allah mengambil kulit binatang itu, tentu di situ ada apa? Pencurahan darah saudara. Ada kematian di sana, yaitu binatang. Itulah sebenarnya pencurahan darah pertama. Karena kalau kita baca, Adam dan Hawa tidak pernah memotong binatang karena Tuhan bilang, makananmu ialah biji-bijian dari buah-buahan ini, gitu ya, dari pohon-pohonan ini. Jadi kala itu manusia Adam dan Hawa belum makan daging, saudara yang kasih Tuhan. Nah inilah pencurahan darah pertama. Dan sebenarnya juga Tuhan semesta alam itulah perancang mode pertama, saudara yang kasih Tuhan. Entah gimana modenya, tetapi yang pasti saudara yang kasih Tuhan, kulit binatang itu dibuat oleh Tuhan untuk menutupi aurat dari Adam dan Hawa, sehingga saudara mereka menjadi tidak telanjang lagi saudara. Itu saudara.
Jadi harus ada darah yang tercurah. Nah, kapan pastinya memang harus ada darah yang tercurah? Kalau kita untuk menebus kesalahan, menebus kita yang berdosa ini, atau untuk menebus kesalahan kita, saudara yang kasih Tuhan. Itu saudara secara spesifik baru dijelaskan oleh Tuhan semesta alam, Allah Yehova, ketika Musa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, dan selama mereka 40 tahun di padang gurun, disitulah Tuhan menetapkan, saudara, peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh umat Israel kala itu. Termasuk apa, saudara? Ada di situ, nanti saudara bisa baca di Imamat pasal 4 ada dibilang korban penebus dosa, dan di pasal 7-nya ada korban penebus salah. Nanti kalau saudara baca Imamat mulai dari pasal 1 sampai 7 sampai itu semua tentang korban bakaran, korban semua banyak, saudara yang kasih Tuhan. Korban ucapan syukur. Tapi yang mau kita soroti pada pagi hari ini, Pak, korban penebus dosa dan korban penebus salah. Nah, di situ Tuhan menetapkan, saudara. Nanti saudara bisa baca. Kalau imam yang berdosa secara tidak sengaja, maka lembu harus dipotong dan darahnya dipercikan. Gitu-gitu, saudara kasih Tuhan ya. Atau coba ya, saya minta boleh asal baca deh satu aja yang di Imamat pasal 4, coba atasnya aja, pasal mulai dari 1. Perhati ini, nanti akan terus sampai ke bawah, tapi kita yang di atas saja. Imamat pasal 4. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Baca perikopnya kalau bisa. Enggak ada. Ya, baca. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersara, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosanya yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban menghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Ya, sampai sudah lihat ya, saudara, ada ya. Jadi ini darah ini bukan suka-sukanya Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, bukan. Tapi itu lihat tuh, terus di pasal 7-nya coba baca atasnya aja juga. Imamat pasal 7. Ini korban penebus salah. Imamat pasal 7. Ya. Korban penebus salah. Oh ya. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah. Dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut. Ya, sampai itu aja. Lihat ya, saudara, ada ya. Darahnya harus disiramkan. Jadi saudara, mau korban penebus dosa, mau korban penebus salah yang memang itu mengandung konsekuensi hukuman Tuhan, saudara, tidak bisa dilakukan, dihapus dengan perbuatan baik, dengan amal sedekah kita, atau dengan uang yang bermiliar-miliar. Tidak akan bisa, saudara, dikasih Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah menetapkan harus ada darah yang tercurah. Haleluya, saudara. Jadi ada yang tanya begini, kenapa sih orang Kristen kalau minta pengampunan harus melalui darah Yesus? Emangnya orang Kristen haus darah? Ada gitu, saudara. Iya kan? Kenapa sih harus melalui darah?
Emang orang Kristen peminum darah katanya gitu saudara. Jadi kita tahu ya saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, Yesus datang ke dunia ini dikatakan bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika Allah Yehova itu datang dalam wujud Yesus ke dalam dunia ini, ya saudara, untuk menebus manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, dia tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Tanakh itu saudara, Taurat, Neviim dan Ketuvim. Itu apa namanya? Perjanjian lama itu. Tidak bisa Tuhan Yesus menentang itu saudara. Karena apa? Dikatakan Yesus adalah apa? Penggenapan hukum Taurat. Jadi Taurat itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Nah, salah satu caranya saudara yang kasih Tuhan, maka Yesus pun yang dalam wujud manusia itu harus rela mencurahkan darahnya di kayu salib. Tidak bisa tidak. Walaupun seperti yang dikatakan Hasil sama Pak Binsar tadi, bisa nggak? Tentu bisa. Tetapi kalau Tuhan Yesus tidak mencurahkan darahnya di kayu salib, itu dia sedang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu saudara yang kasih Tuhan. Jadi ini penting buat kita ketahui. Makanya di Petrus ya, surat Petrus dikatakan, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas atau perak engkau menebus aku, menebus kami, tetapi apa? Dengan darah yang mahal, yang tak bercatat dan tak bernoda, saudara yang kasih Tuhan. Harus ada pencurahan darah. Dan itulah yang dengan rela hati dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia merelakan dirinya untuk mati di kayu salib saudara, mencurahkan darahnya saudara yang kasih Tuhan. Bukannya Yesus tidak mampu untuk menghancurkan mereka itu, yang menyiksa, yang meludahi, yang menista, yang memukul, yang menombak saudara. Bisa. Orang dia adalah Tuhan itu sendiri saudara. Ya. Tetapi sekali lagi saya katakan, kalau itu dia lakukan, dia sedang tidak melakukan penggenapan hukum Taurat. Seperti yang kita baca tadi di di Imamat tadi saudara yang kasih Tuhan. Jadi ingatlah saudara ketika haleluya kita mengingat pada hari Jumat nanti, kita memperingati hari kematiannya saudara. Bayangkanlah bagaimana Yesus yang Allah itu sendiri, yang dalam wujud manusia, membiarkan dirinya dihina, diremehkan, diludahi. Nah mungkin ada pertanyaan lagi begini, kenapa juga Tuhan Yesus yang dalam diri anak manusia harus dibegitukan? Ya, maaf nih saudara yang kasih Tuhan ya, sampai saudara-saudara sepupu kita suka mengejek, mengkolok-kolok ya saudara ya. Dibilang Tuhanmu ditelanjangi katanya, Tuhanmu pakai kolor katanya gitu saudara. Pasti saudara pernah mendengar ini, saya aja pernah mendengar. Ketika sekelompok anak-anak kecil itu loh lewat di depan rumah saya, dibilang loh begitu loh, Tuhannya orang Kristen ditelanjangi katanya. Udah begitu gampang aja tuh anak itu tuh. Cuman aku takut nanti berantem sama bapaknya kan. Tapi Tuhan Yesus juga bilang kan, berbahagialah kamu apabila karena aku kamu dianiaya, dicela, difitnah. Nah, udah berbahagia aja lah, karena itu untuk kebaikan kita saudara. Nah ini perlu kita ketahui saudara, supaya kita tidak gagal paham saudara. Nah sekarang pertanyaannya seperti saya bilang tadi, kenapa sih Yesus harus mengalami siksaan begitu?
Kembali saya mau katakan, ini juga untuk menggenapi apa yang diperbincangkan, apa yang dituliskan di kitab Perjanjian Lama. Dana ada? Boleh baca Yesaya 53 dari ayat 2 aja coba. Sampai ayat 7 kalau bisa ya. Yesaya 53. Ini perhati nih, sekarang kasih Tuhan. Haleluya. Ayat 23 ayat 2, Dialah firman Tuhan, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarangnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Dan juga ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk di Tuhan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung-Nya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena kutulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jalan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terus Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. ya, saudara kasih Tuhan. Nanti baca lagi di rumahnya saudara ya. Inilah juga saudara, Yesaya ini harus digenapi. Harus digenapi. Makanya inilah yang dialami oleh Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib. Dikatakan ia tidak tampan, ia dihina. Bahkan setiap orang yang melihat dia memalingkan. Kenapa orang memalingkan wajah ketika melihat orang yang tergantung di kayu salib ini? Karena memang di sana ada sesuatu yang memalukan, saudara yang dikasih Tuhan. Tubuh yang hancur, tubuh yang luka, tubuh yang diludahi, tubuh yang dipukul, tubuh yang ditombak, sehingga saudara dikasih Tuhan, orang melihat pun merasa jijik, merasa malu, saudara dikasih Tuhan. Bahkan nanti kalau saudara baca dikatakan, bahkan matinya pun di antara orang-orang fasik. Yaitu di kiri kanan Yesus, dua orang yang disalib itu adalah pemberontak kelas kakap. Karena memang penyaliban saudara, karena kala itu umat bangsa Israel sedang dikuasai oleh Roma, dan penghukuman dan hukuman yang paling berat, yang paling kasar buat orang-orang yang dianggap penjahat kelas kakap adalah salib, saudara dikasih Tuhan. Yang dua orang di kiri kanan itu mereka cuma mati, tetapi Yesus harus mengalami aniaya berat. Ya, kalau saya baca berulang-ulang itu, kadang-kadang saya juga merasa, kenapa ya? Ada kan diambil bulu, dipukulkan ke kepalanya katanya. Dia dimahkotai duri, diludahi, dihina. Itu nanti dia saudara baca di Matius pasal 27. Pokoknya lihat aja nanti di kematian Yesus di kayu salib. Matius, Markus, Lukas itu menjelaskan itu saudara. Harus itu dilakukan oleh Yesus. Tidak bisa tidak. Karena apa? Sudah ada dijelaskan sebelumnya bahwa beginilah nanti Mesias itu datang. Dia harus mencurahkan darahnya karena memang harus ada korban penebusan melalui darah, dan dia harus mengalami aniaya berat karena kitab Yesaya sudah menjelaskannya sebelumnya, saudara. Sekali lagi saya katakan, Yesus melakukan semuanya buat menebus manusia, seluruh manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, saudara yang kasih Tuhan. Dia harus menggenapi hukum Taurat, saudara. Itulah makanya saudara yang kasih Tuhan, Yesus mencurahkan darahnya, mati di kayu salib, disiksa, dianiaya. Walaupun kadang-kadang seperti saya katakan tadi, itu menjadi olok-olok buat orang-orang yang tidak percaya.
Ya. Seperti yang beberapa waktu viral dulu ya. Ada seorang ustadz, tidak perlu saya sebut namanya katanya. Kenapa kalau melihat salib saya gemetaran? Apa dibilang? Karena ada jin di sana katanya. Tahu ya ustadz itu saudara ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa saudara yang kasih Tuhan. Memang firman Tuhan sudah bilang ya, bagi yang tidak mengerti salib itu adalah kebodohan. Jadi yang suka mengolok-olok kematian Yesus di kayu salib, firman Tuhan bilang mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dikasihani, orang-orang yang tidak mengalami, orang-orang yang tidak mendapatkan, orang-orang yang tidak menerima kasih karunia Allah, saudara yang kasih Tuhan, oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Sedangkan kita yang mau menerima itu dengan senang hati, justru kita berbahagia, saudara. Karena apa dikatakan tadi? Darah Yesus Kristus menyucikan segala dosa kita, saudara. Sehingga kalau saudara nanti baca di 1 Yohanes pasal 9 dibilang, ketika kita datang memohon pengampunan kepadanya atas segala dosa kita, maka Ia adalah Tuhan yang setia, yang mau mengampuni dosa kita, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita tidak perlu lagi untuk memperoleh pengampunan dosa melalui amal sedekah kita atau perbuatan-perbuatan baik kita atau uang kita, saudara. Walaupun seperti saya katakan tadi, saudara, walaupun saudara bukan berarti kita tidak berbuat baik ya saudara, itu bagian dari kehidupan kita. Memberi bagian daripada kehidupan kita, saudara. Beribadah kepada Tuhan bagian dari kehidupan kita. Cuman ingatlah, itu semua kita lakukan, saudara yang kasih Tuhan, bukan supaya kita selamat. Bukan supaya Tuhan menyuci kuduskan kita, bukan, saudara. Karena kalau begitu nanti kita tidak punya tolak ukur, saudara. Apakah perbuatan baik saya sudah lebih tinggi daripada perbuatan jahat saya? Nggak ada tolak ukurnya. Atau apakah pemberian saya sudah lebih banyak daripada perbuatan jahat saya? Atau apakah uang saya sudah lebih dari cukup untuk menebus saya dari dosa-dosa saya? Tidak ada tolak ukur. Sehingga di dalam menjalani kehidupan ini kita akan selalu bertanya, iya enggak ya, gue udah selamat apa enggak ya? Gue udah selamat Pak, saya udah selamat apa enggak ya gitu. Tapi kalau hari ini saudara kita pelajari apa? Ada satu kepastian, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita menerima kematian Yesus Kristus di kayu salib, kalau kita menerima bahwa Yesus Kristus mencurahkan darahnya di kayu salib, maka dikatakan darahnya menyucikan segala dosa kita. Ya saudara kasih Tuhan. Jadi saudara, berbahagialah saudara yang hadir pada hari ini atau saudara yang mendengar di rumah. Kalau saudara sudah memahami ini, betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Tuhan dikatakan tidak memandang bulu. Dia tidak peduli apakah kita kaya, apakah kita miskin, apakah kita kurus, gemuk, apa segala macam. Yang itu bukan soal utama buat Tuhan, saudara. Yang penting buat kita, adakah hati yang mengasihi Dia? Adakah hati yang menerima pengampunannya? Adakah hati yang membuka, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dengan memahami sepenuhnya bahwa darah Yesus Kristus yang telah menyucikan kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau hari ini kau sudah benar-benar percaya dengan ini, tetaplah pertahankan imanmu, saudara. Jangan mundur daripada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena di luar sana tidak ada satu jaminan kepastian, saudara. Hanya di dalam Yesus Kristus kita memperoleh satu jaminan kepastian keselamatan, saudara yang kasih Tuhan. Dan saudara mau tahu, ini saya tutup dengan ini, saudara. Dari lembaga saudara-saudara sepupu kita, saudara, yang saya ingat ada namanya Mercy. Nanti saudara bisa cari, gampang kok itu, cari channelnya. Tahu nggak saudara? Katanya, ini mereka yang bilang ya, bukan saya. 2 juta orang Indonesia setiap tahun masuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Itu kata mereka. Nanti saudara bisa cari link itu, gampang itu saudara. 2 juta orang-orang Indonesia yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang ada di Indonesia ini. Yang enggak, maksudnya akhir-akhir ini akhirnya mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara tahu daerah mana yang paling banyak? Salah satu? Ada yang tahu? Yes, Pak Bisar nanti mengikuti berita. Jawa Barat. Termasuk Depok tuh saudara yang kasih Tuhan. Hanya saya rindu, Tuhan kok nggak ada PGC Arasi Depok ya? Gitu saudara. Iya dong, dibilang itu di Depok loh lumayan. Saudara bisa cari kok. Sekarang terbuka ya sekarang ini apa ya? Di informasi terbuka ini semua bisa kita lihat kok. Dan puji Tuhan saudara, saya sudah belajar membuka YouTube sekarang. Saya sudah tahu. Saya sudah bisa dengar sendiri. Saya tidak terlalu tergantung lagi sama ibu gembala, istri saya yang baik hati itu. Iya. Yang selalu mengasihi saya. Amin. Iya saudara. Saya suka dengar berita-berita rohani saudara. Dan memang benar kalau saudara kesaksian-kesaksian itu, mereka dilawat Tuhan. Maka saya bilang ini, kebodohan terbesar dari orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah apa? Ketika dia meninggalkan Yesus saudara. Itulah kebodohan terbesar. Bukan saudara nggak pintar matematika, nggak pintar bahasa Inggris, itu nggak, ya itu perlu. Tapi bukan itu yang utama. Kebodohan terbesar dari seorang yang sudah percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah ketika dengan sadar dia meninggalkan saudara. Sementara orang dari luar sana berbondong-bondong menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara ada sebagian kecil ninggalin Tuhan. Bodoh nggak saudara? Ya, ini berbicara bukan saya menghina ya saudara ya, bukan. Tapi memang itulah saudara. Jadi berbahagialah kita apabila saudara dan saya terus bertahan sampai pada kesudahannya. Dan ingat saudara, kalau mungkin ada sedikit keguncangan iman, selalu ingat Yohanes 1:1 pasal ayat 7 ini saudara. Yohanes 1:1 pasal 7 ini. Darah Yesus Kristus telah menyucikan aku sehingga aku layak di hadapan Bapa di surga. Aku disucikan aku dan dikuduskan. Emoh aku, damoloau. Kalau orang Batak meninggalkan Tuhan katanya gitu saudara. Aku mau tetap setia kepada Tuhanku. Amin saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa, Engkau yang sangat baik, yang mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, supaya kami yang sudah jatuh di dalam dosa ini disucikan dan dikuduskan. Bapa di surga, apabila di antara jemaat-jemaat Tuhan saat ini, baik yang hadir di tempat ini maupun mereka yang mendengarkan di luar sana Tuhan, kalau mereka sedang mengalami kegoncangan iman, biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka. Biar firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada mereka bahwa apapun tidak dapat digantikan, hanya Engkau Tuhan Yesus yang terutama, paling utama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Allah yang berkata dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman telah kami dengar Bapak. Biar Tuhan Yesus firman yang telah kami dengar boleh tertanam dan tumbuh di hati kami Bapak. Ajaran kami Tuhan Yesus tidak berpaling darimu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus untuk tetap setia kepada Tuhan.
Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau berkati persembahan ini Tuhan Yesus, supaya kami boleh pakai Tuhan Yesus untuk pelebaran kerajaan tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu buah pujian seperti bermimpi. Ya, terima kasih untuk Pauli ya, dia sudah menyampaikan pada pagi hari ini ya. Dan tadi yang masalah yang 2.000 orang itu saya nggak tahu tuh. 2 juta Indonesia ya. Yang mudah-mudahan makin bertambah ya semua ya. Terima kasih yang bertugas pada pagi hari ini ya. Terus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih semuanya untuk pada pagi hari ini yang sudah datang ya Tuhan, untuk datang kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk dalam seminggu ini Tuhan, Engkau memberkati Tuhan kami seminggu terakhir Tuhan. Engkau berkati usaha kami Tuhan. Engkau berkati studi kami Tuhan. Engkau berkati apa yang kami lakukan Tuhan dalam minggu Tuhan. Hingga kami Tuhan boleh ada Tuhan di tempat ini, bersatu lagi Tuhan, berkumpul lagi Tuhan, untuk memuji Engkau Tuhan pada pagi ini Tuhan Yesusku. Bapa surga, kami tahu Tuhan saat ini Tuhan, kami belum penuh ya Tuhan saat ini, kami belum hadir semua Tuhan, kami belum bisa Tuhan memenuhi ruang bangku yang kosong pada pagi ini Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, untuk minggu depan Tuhan, semuanya akan hadir di tempat ini Tuhan, dan langsung bertemu dengan Engkau Yesus. Kami tahu Tuhan, saat ini yang belum hadir Tuhan, yang lagi sakit Tuhan, kami tahu Tuhan dengan darah-Mu ya Tuhan, yang sakit disembuhkan ya Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan ya Tuhan, yang sedih diperkuat ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, dengan darah-Mu Tuhan, kami sucikan Yesusku. Begitu pula Tuhan, untuk negara kami ya Tuhan, khususnya untuk negara Indonesia Tuhan, hati ini juga masih banyak yang kena virus ya Tuhan. Itu doa kami pada pagi Tuhan, khususnya untuk virus ya Tuhan. Nah saat ini masih banyak ya Tuhan yang terjangkit penyakit ya Tuhan. Kami tahu Tuhan dengan darah-Mu Tuhan, semua itu bisa dibuang dari jauh ya Tuhan. Itu pula Tuhan untuk Depok ini Tuhan, khususnya Tuhan, di mana kami tinggal, di mana kami bekerja Tuhan, di mana kami berteduh, di mana kami tinggal Tuhan. Kami tahu Tuhan Depok ini adalah kota yang indah, yang bersih Tuhan. Engkau buang jauh Tuhan, agar tidak ada lagi ya Tuhan virus yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan kerja-kerja ya Tuhan yang ada di Depok ini Tuhan, semoga bertambah Tuhan, berbuah ya Tuhan, berangkat Tuhan Yesusku. Kami tahu Tuhan, Depok ini adalah di mana kami tinggal. Engkau berkati Tuhan untuk jemaat-jemaat semua yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesusku. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah yang baik buat kami Yesus. Begitu pula Tuhan, tempat ini Engkau berkati Tuhan gereja ini Tuhan, agar menjadi gereja yang besar. Kami punya Tuhan tujuan ingin punya gereja yang sendiri Tuhan. Kami tahu Tuhan beberapa puluh tahun Tuhan kami di sini, kami belum memiliki gereja Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Engkau punya rencana yang besar buat kami Tuhan, agar kami memiliki gereja yang besar, gereja kami Tuhan. Itulah Tuhan untuk mimpi kami kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau pasti beri ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau pasti mengasihi kami
gereja yang besar Tuhan Yesusku. Makin banyak Tuhan gereja jadi kopi Tuhan, makin bertumbuh ya Yesus. Tuhan, sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Tibakan kami Tuhan selamat di tujuan masing-masing ya Tuhan. Dan begitu pula Tuhan, minggu depan bertemu lagi sih Tuhan dengan wajah-wajah yang baru ya Tuhan Yesusku. Engkau berkati Tuhan, kami berani Tuhan. Bagaimana kami pulang ya Tuhan, begitu pula dengan kembali Tuhan yang sedang minggu depan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan semua ibadah kami Tuhan, dari awal ke tengah hingga akhir Tuhan. Semuanya dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Mari Yesus Shalom. Kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha Yesus kembali. Haleluya. Bapa